sekalian, alhamdulillah kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara coaching supervisi akademik ya. Saya Sunarwan, ini rekan saya Pak Dipo Pak Sundani ya. Teman-teman, saya mengajar mengampu kami di SMK 7 Kabupaten Tangerang, Banten ya. Alhamdulillah sekolah sudah menerapkan kurmer sudah dari awal ya. Jadi ini kita akan Pak Dipo, kita akan berdiskusi, kita akan praktek coaching ya, coaching supervisi akademik. Bagaimana sama-sama belajar Pak ya. Jadi kita belajar sebagai calon guru pembela untuk coaching Pak Dipo untuk sama-sama belajar supervisi akademik. Nanti ada 3 tahapan, yaitu pra observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Pak Dipo, waktunya ini sudah direpotkan sama saya. Mohon maaf ini ya. Pak Dipo ngajar apa ya ini ya nanti? Saya ngajar akuntansi keuangan Pak di kelas 11. Kelas 11. Kelas akuntansi. Itu 4 kelas Bapak semua yang ngajar ya keuangan ya? 4 kelas saya semua yang ngajar. Kelas 1, 2, 3, dan 4. Ya. Oke. Nanti yang mau kita pakai praktek kelas berapa tuh Pak? Kebetulan Kira-kira. di hari jadwal saya itu hari tanggal bulan Senin aja Pak ya. Ini Senin, ya? 11 akuntansi 1. Berarti tanggal 15 Pak ya? Iya, tanggal 15 saya jadwal di kelas. Oke, terima kasih Pak. Jadi waktunya tentang 15 Mei ya. Oke, 2023. Mapelnya akuntansi keuangan Pak ya? Akuntansi keuangan. Oke. Nanti tujuan pembelajaran apa nih Pak yang mau disampaikan tentang keuangan? Untuk tujuan pembelajaran pada materi yang akan saya sampaikan di tanggal 15 itu yang ada 6, sebenarnya ada 6 tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama itu pada aspek pengetahuan Pak. Yang pertama menjelaskan pengertian kartu piutang, karena kita materi yang akan disampaikan itu tentang mengelola kartu piutang. Kemudian yang kedua menjelaskan dokumen pengelolaan kartu piutang. Yang ketiga menerapkan pengelolaan kartu piutang. Yang keempat menganalisis prosedur pencatatan piutang, yaitu pada aspek pengetahuan. Kemudian ada 2 pada aspek keterampilan. Yang pertama mengidentifikasi dokumen pengelolaan kartu piutang, dan yang terakhir langsung melakukan pencatatan kartu piutang. Itu tujuan pembelajaran. Ada 6, 4 untuk aspek pengetahuan dan 2-nya aspek keterampilan. Itu langsung 2 aspek Pak ya? Ya. Pengetahuan dan keterampilan. Jadi karena kita meng-SMK. Kemudian nanti yang pengen dicapai apa nih Pak area pengembangannya nih dari Bapak ini? Untuk area pengembangan, jadi kebanyakan siswa kan untuk fokus pembelajarannya itu agak kurang Pak ya. Jadi saya berusaha mengembangkan dari berbagai poin. Yang pertama itu saya akan membuatkan media pembelajaran yang mungkin akan lebih menarik. Contohnya media pembelajaran dengan menampilkan video pembelajaran, kemudian tutorial, bisa memberikan modul yang dikemas menarik. Kemudian ada berbagai macam, misalkan kita berikan kasus ya, itu nanti siswa diminta untuk mengidentifikasi dari kasus tersebut dan kemudian mencari solusinya. Itu Pak. Kemudian yang selanjutnya dari segi sikap, di mana nanti ketika siswa mengemukakan pendapat, jadi siswa yang lain diharapkan bisa menghargai pendapat siswa yang lain. Kemudian dari segi kognitif, jadi siswa yang pertama sesuai dengan tujuan pembelajaran dari aspek pengetahuan, siswa bisa menjelaskan tentang pengertian kartu piutang. Kemudian siswa menjelaskan dokumen pengelolaan kartu piutang, kan ada berbagai dokumen yang akan mempengaruhi satu piutang. Kemudian menerapkan pengelolaan kartu piutang dari hasil pembelajaran pengetahuan mereka. Nanti siswa diharapkan bisa menerapkan dan mencatat kartu piutang. Kemudian yang selanjutnya menganalisis prosedur pencatatan piutang. Dan kemudian nanti di akhir
bisa melakukan pencatatan ke kartu piutang masing-masing pelanggan. Jadi banyak praktek Pak ya dari akuntansi. Selanjutnya yaitu dari segi keterampilan, jadi yaitu tadi dari segi keterampilan berarti kan pada aspek keterampilan, nah siswa nanti diminta untuk bisa menyusun dari berbagai macam dokumen transaksi yang berkaitan dengan piutang ke kartu piutang masing-masing pelanggan. Luar biasa nih Pak, kayak menarik nih sih, harus pengen ikut nanti. Jadi memang luar biasa banyak praktek Pak ya, karena yang SMK mungkin seperti itu. Ya. Terus nanti trik Pak Tiwo apa nih strateginya biar itu berjalan dengan baik, target tercapai, gimana itu Pak triknya? Yang pertama saya akan membuat rencana pembelajaran Pak ya. Rencana pembelajaran di sana dituangkan mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian materi pembelajaran di situ, kemudian ada model pembelajaran, metodenya apa yang digunakan, sampai ke jenis instrumen evaluasi. Nah sebelumnya kita juga nanti akan membuatkan post test Pak. Post test ya. Nanti kita bisa mengukur sejauh mana siswa mampu menyerap pengetahuan dari piutang ini, materi mengelola kartu piutang ini, sampai siswa mampu menyusun kartu piutang. Itu Pak strategi. Kemudian membuat media pembelajaran yang menarik tentunya dari interaktif bagi siswa. Kemudian membuat atau menyusun modul pembelajaran yang sebelumnya sudah kita berikan kepada siswa. Jadi supaya siswa bisa mempelajari dulu nih sebelum melakukan pembelajaran. Kemudian yang terakhir membuatkan lembar kerja peserta didik. Nah nanti di situ siswa bisa menyelesaikan tugas-tugas atau dari kasus-kasus tentang mengelola kartu piutang. Nah itu mungkin strategi yang saya ambil, dan selanjutnya memanfaatkan sarana prasarana yang memang tersedia di sekolah Pak. Nah itu Pak mungkin strategi yang saya siapkan. Baik, luar biasa nih Pak Tiwo, nanti saya juga segera ingin ikut di situ. Tadi model pembelajarannya selain praktek ada lagi Pak? Model pembelajaran interaktif ya? Iya, interaktif, kooperatif, learning lah, diskusi kelompok. Nah di situ juga saya ada metodenya, ada ceramah juga Pak. Kita menjelaskan dulu sekilas, kemudian ada diskusi kelompok. Nah di situ siswa diminta untuk mampu berdiskusi antara siswa yang satu dengan yang lain, sehingga mereka bisa memecahkan masalah atau kasus yang disajikan dalam lembar kerja peserta didik. Itu Pak. Dan yang terakhir ada praktikum. Praktikum langsung Pak? Iya langsung. Bisa di situ kita atau saya menyiapkan format kartu piutangnya, dan ada dokumen transaksi, di mana dari dokumen transaksi tersebut siswa bisa menyusun kartu piutang sesuai dengan dokumen transaksi yang tersedia. Baik, terima kasih Pak. Doa waktunya nanti insya Allah kita jumpa kembali di tanggal 15 Bang ya. Baik Pak. Jam berapa ini berarti Pak? Jam kira-kira atau sesuai dengan jadwal aja ya. 3 dan 4 ya. Nanti mau izin nanti saya rekam Pak ya. Oke, siap Pak. Saya rekam sambil saya belajar juga. Jadi di sini coaching supervisi akademik ini kita setara Pak. Saya bakal lebih enggak, saya juga suruh belajar. Jadi kayak gitu ceritanya nanti. Terus nanti setelah itu hasilnya akan kita laporkan ke macam praktek untuk didiskusikan dengan teman-teman. Ya, siap. Pak Dewi terima waktunya. Ya. Mohon maaf ini. Nanti ketemu lagi di hari Senin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini ya, kita bertemu kembali di kelas yang sama, di kelas 11 akap 1. Bagaimana keadaan kalian, semua sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelum mulai pembelajaran, kalau dicek dulu kebersihan kelasnya, dilihat
dua. Siap. Iya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran sama-sama ini kita berdoa. Coba absen dulu ya. Alvia, Andini, Arisa, Aulia, Bella, Bunga. Nah, ini ada motivasi. Ya. Apa motivasinya? Ya. Ya, Putin. Ya, kompetensi dasar yang akan kita pelajari atau yang diharapkan bisa kalian oleh jika sudah melakukan proses belajar ya. Nah, kompetensi dasarnya ini menganalisis kartu kita, lakukan pencatatan kartu kita, kemudian indikator pencapaian kompetensinya adalah menjelaskan pengertian kartu kita, menjelaskan dokumen pengelolaan kartu kita, menerapkan pengelolaan kartu kita, menganalisis prosedur pencatatan kartu kita, kemudian mengidentifikasi dokumen pengelolaan kartu kita dan melakukan pencatatan kartu kita. Nah, minggu yang lalu kita sudah mempelajari materi kartu kita. Ada yang ingat? Apa? Siapa yang ingat? Bukan. Ya, bagus sekali ya. Terus untuk mana? Ya. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan pengertian dari jenis piutang dengan guna dan kartu, menjelaskan prosedur pencatatan piutang dengan pas, mengidentifikasi data mutasi piutang dengan tepat dan benar, membuka data piutang ke masing-masing kartu piutang dengan benar, melakukan konfirmasi saldo piutang dengan benar, dan membuat laporan rekapitulasi piutang dengan benar ya. Nah, teknik penilaian nanti setelah mempelajari pembelajaran kita ini, teknik penilaian yang akan kalian laksanakan adalah tes tulis, kemudian keterampilannya adalah praktik ya. Kemudian penilaian kita nanti ada observasi, ada soal pretest ya. Soal pretest silakan Bapak udah kirim WA ya, kerjakan dalam 5 menit aja ya. Ya, waktunya habis. Silakan. Nah, ingat-ingat tuh. Nah, kalian sudah menyimak video tadi ya. Ada yang bisa menyimpulkan? Ayo, siapa aja yang bisa jawab?
informasi apa yang kalian peroleh dari penayangan video tadi? Ya, silakan. Silakan kalian duduk berkelompok. Ambil kamu ini. Nah, tugas kalian adalah menganalisis transaksinya, kemudian mencatat ke dalam kartu piutang masing-masing pelanggan. Kamu saldo awal. Saldo awal juga. Oh, ini juga saldo awal itu. Ya, diisi kartu piutangnya ya. 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 Jangan teliti, ayo semuanya harus aktif berdiskusi. Nanti ada penilaian kita. Kalau ini nomor 612, 619. Faktur nomor 619. Nanti Bapak berkeliling 19 ya? ke setiap kelompoknya. Ya. Sertifikat bisa kredit kan? Hidup itu. 100 juta ya, 100. Menggunakan Saya Pak, ya. kalau pelanggannya terus inventaris piutangnya berapa Pak? Ya, di situ teman kalian membuatkannya. Ya, kalau pelanggannya ada 6, bikin kartu piutangnya berapa? Ada yang tahu nggak? Nah, ya. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, seperti Anda, saya Bella Maria Febriani, saya Rizky Nina, saya Dewi Sandra. Sini saya akan mempresentasikan kartu piutang Koperasi Kusuma dengan nomor rekening 61, nama Koperasi Kusuma, alamat Jalan Raya Bogor, KM 58. Transaksi tanggal 3 adalah transaksi penjualan kredit. Mutasinya dicatat sebelah debit dan menambah saldo piutang sebesar 80 juta. Transaksi tanggal 8 adalah transaksi pembayaran piutang. Mutasinya dicatat sebelah kredit dan mengurangi saldo piutang sebesar 80 juta. Transaksi tanggal 20 adalah transaksi rekening penjualan. Mutasinya dicatat sebelah debit dan menambah saldo piutang sebesar 4 juta. Jadi saldo piutang Koperasi Kusuma adalah 124 juta. Ya, ada yang mau menanggapi? Ya, silakan. Saya mau tanya kepada kelompok 2. Untuk transaksi tanggal 20 seharusnya di kredit Pak, bukan di debit. Benar nggak? Oh, sebentar kami cek. Ya, transaksi tanggal 20 itu transaksi apa? Retur ya. Iya, kali keliru. Jadi retur penjualan kan akan mengurangi saldo piutang karena barang yang sudah dijual dikembalikan lagi. Baik, kami perbaiki. Terima kasih. Ini adalah format gambar untuk kartu di kita. Ya. Di sini ada nomor rekening, nama debitur atau pelanggan, nanti siapa namanya, ya, alamatnya di mana, lembar keberapa, syarat pembayaran. Nah, kemudian batas kredit, biasanya ada batas kreditnya berapa, ya. Nah, kemudian di sini kalau ada kolom tanggal, keterangan, mutasi, debit kredit, dan saldo, ya. Saldo bulan September diperoleh dari saldo akhir bulan sebelumnya. Bulan apa? Agustus. Jika pada bulan Agustus tadi si pelanggan masih memiliki saldo kita,
maka akan dicatat di dalam kartu piutang sebagai saldo awal ya. Mutasinya di DEB. Nah, dicatat di sini boleh ya. Kemudian langsung juga dicatat di sini boleh ya. Nah, kemudian di dalam mutasi transaksi penjualan kredit ini akan mutasinya dicatat di mana? Di sebelah debit. Nah, mutasi debit artinya jika ada transaksi penjualan kredit maka saldonya akan bertambah ya. Nah, ini yang transaksi yang akan mengurangi saldo piutang. Ada retur penjualan ya. Artinya retur penjualan itu barang yang sudah dijual lagi. Kemudian ada penghapusan piutang dan penerimaan kas dari piutang. Nah, ini akan mempengaruhi saldo piutang. Jika transaksi 3 ini terjadi maka akan mengurangi saldo piutang. Mutasinya di sebelah kredit ya. Bapak minta tolong kumpulkan LKPD-nya. Ada yang bisa menyebutkan atau menyimpulkan? Ya, silakan. Yang pertama itu fungsi saldo piutang yaitu berfungsi sebagai tempat mencatat indikasi penambahan, pengurangan dan piutang dagang sebagai akibat dari transaksi penjualan atau piutang. Terus yang kedua, transaksi penjualan kredit akan berpengaruh secara positif terhadap saldo piutang, pengurangan dan penjualan, pelunasan piutang dan penghapusan piutang berpengaruh negatif terhadap saldo piutang. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Ya, oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kita yang bisa menyimpulkan. Jadi, kita akan melakukan refleksi apa sih yang kita pelajari hari ini. Kita Yang mempengaruhi transaksi penjualan piutang itu ada penjualan kredit, ada retur penjualan, ada penghapusan piutang, sama yang terakhir ada pelunasan piutang. ya bagus ya, luar biasa. Jadi pertemuan berikutnya yaitu kita mempelajari materi melakukan konfirmasi saldo piutang dan membuat surat konfirmasi saldo piutang ya. Nah, ini motivasi juga. Jangan malas untuk belajar karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita. Alhamdulillah pembelajaran kita selesai. Kita sudah ke depan. Bapak minta tuakannya minta mimpin doa lagi. Semuanya bersiap? Siap. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.